Berarti kalau cuma kita aja mah nggak gitu terlalu banyak saya bahas lah ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sore. Itu lebih motivator dari motivator tuh. Gue kalau tahu deh Eropa. Tapi memang pagi di sini, jam 10 di sini. Timing, syukurlah kalau gitu. Masih pagi. Gue kira terlalu motivator. Soalnya kadang-kadang kalau orang kebanyakan ikut seminar motivasi gitu, gue ketawain. Udah siang, udah sore, dibilang pagi juga, lu realistis. Gitu, gue di forum gitu. Anyway, selamat siang, pagi, malam, dimanapun Anda berada gitu ya. Di acara Tribun Webinar Series yang ke sabar HI. Yang keberapa ini teh? Segitulah pokoknya ya. Dengan judul Ada Apa Dengan Transisi Energi, dengan narasumber Kang Tata Mustasya dari Greenpeace Indonesia. Dan kita akan ngobrolin, dan saya sendiri Dedi Dahlan akan jadi moderator hari ini. Dan kita akan ngebahas banyak hari ini dengan Kang Tata tentang sebetulnya apa yang dilakukan Greenpeace. Dikit mungkin Kang Tata ya. Dan ada apa dengan energi sekarang, situasi saat ini seperti apa, dan saya nanti ada yang mau ditanyakan sedikit, ada hubungannya dengan teknologi dan energi dengan Kang Tata, tapi itu tentu setelah saya melihat apa yang di-share oleh Kang Tata. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu kondisi dunia kita saat ini seperti apa, ada apa dengan climate change atau apa efek penggunaan energi dan transisi energi segalanya, kita akan dengarkan langsung, dan saya akan langsung oper saja mikrofon virtual. Pura-puranya ada mikrofon ke Kang Tata Mustasya. Silakan, mangga Kang Tata. Terima kasih Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya boleh share slide ya? Tentu. Silakan. Salam. Oke. Kang Fani, Kang Tata sudah di co-host ya? Sudah siap. Nuhun pisan Kang Fani. Mungkin perkenalan dulu ya, karena mengenai Greenpeace ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya juga kesempatan unik nih share dengan teman-teman alumni. Jadi di selama pandemi ini memang kalau yang teman-teman di Greenpeace untuk saya alami justru makin padat nih. Yang paling sering sebetulnya sebenarnya dua ya penyebabnya. Saya kira yang pertama memang karena pandemi ini justru ini mungkin nanti teman-teman yang lebih ngerti untuk menjelaskan. Jadi lebih mobile. Jadi undangan dari mana-mana, terutama dari mahasiswa ya, mahasiswa dan kampus, termasuk yang di Bandung yang sering itu Telkom University. Terus di Jawa, Sumatera, Sulawesi. Karena mungkin kalau dulu sebelum pandemi kita kan harus berkunjung ya untuk diskusi, untuk seminar. Sekarang bisa melalui Zoom. Jadi tadi kata Kang Dedi, belum mandi aja ya udah bisa, sarungan, celana pendek kan udah bisa. Jadi sekarang lebih mobile dan bahkan, nah yang kedua mungkin memang karena ini yang tidak kita bayangkan sebelumnya, isu krisis iklim, kita menyebutnya krisis iklim ya, sebenarnya sama dengan perubahan iklim, dan transisi energi ini naik banget. Jadi saya sendiri di Greenpeace sudah 5 tahun lebih, itu kita 3 tahun lalu tidak bisa membayangkan isunya akan naik seperti ini. Tadi selain dari kampus ya, seminggu itu bisa 2 kali dari BEM fakultas, BEM universitas, BEM UI juga sangat aktif misalnya. Terus ada komunitas anak-anak muda seperti Green Welfare, yang lebih, ini komunitas anak muda yang unik juga, yang bahasa Inggrisnya lebih bagus dari bahasa Indonesianya. Jadi bahasa pertamanya bahasa Inggris, mereka tapi nggak mengerti isu perubahan iklim, isu transisi energi, itu mereka mengerti banget. Terus kemudian itu anak-anak muda. Nah, terus bahkan politisi, jadi beberapa partai politik misalnya mengajak diskusi, pasti juga karena kan partai politik kan kepentingannya elektoral ya, pemilih. Kalau pemilihnya melihat perubahan iklim, transisi energi ini isu masa depan, mereka menjadi concern karena ini yang dipikirkan pemilih. Kemudian, kemarin malah ini yang saya tadi ceritakan sebelum kita mulai, untuk peringatan peristiwa Malari ya, 15 Januari tahun 74 itu
peristiwa besar, waktu itu ada demonstrasi mahasiswa, kemudian ada kerusuhan dan sebagainya, itu biasanya isunya politik, demokrasi, hak asasi manusia, hukum. Nah, kemarin untuk tahun ini peringatan yang ke-48, lebih tua dari kita ya. Itu temanya perubahan iklim dan keadilan. Nah, ini menunjukkan memang saya kira sekarang isunya semakin naik. Nah, kenapa semakin naik? Karena memang tadi juga kita sudah berdiskusi sedikit, ini semakin menjadi persoalan yang siapapun tidak bisa menghindar dari perubahan iklim. Nah, ini nanti nyambung dengan ada apa dengan transisi energi. Kenapa kita harus bicara transisi energi untuk bisa kita menghentikan perubahan atau krisis iklim. Dan sekarang semuanya galau, semuanya risau dengan perubahan iklim ini, dari mulai pebisnis, pemerintah kita juga, pemerintah Pak Jokowi misalnya 5 bulan lalu masih tenang-tenang aja. Jadi misalnya kan kita ada COP ya, konferensi iklim di Glasgow kemarin yang ke-26, itu tadinya Indonesia nggak akan datang, Pak Jokowi nggak akan datang, tiba-tiba datang karena concern-nya semakin kuat dengan isu perubahan iklim ini. Jadi bahkan bukan hitungan tahun, 6 bulan lalu masih adem ayem, sekarang rame. Nah, jadi ini saya kira tepat waktu kita berdiskusi mengenai ini. Nah, ini baru nih di November, Presiden Jokowi ingin Pertamina dan PLN menyiapkan transisi energi. Ini transisi energinya, sebelah kanannya ini mengenai sebetulnya riset Greenpeace juga mengenai ini pertengahan tahun lalu, mengenai Jakarta yang bisa tenggelam di 2030. Jadi Greenpeace melakukan riset kota-kota besar di Asia Pasifik yang jika kita melakukan apa yang disebut business as usual, melakukan apa yang kita lakukan sekarang lah kira-kira, nggak ada perubahan, ini bisa tenggelam kota-kota ini. Nah, tidak lama setelah itu Kompas melakukan penelitian mengenai Indonesia khusus ya, tentu lebih lengkap. 199 kota, ada Jakarta sebagai ibu kota, ada 22 ibu kota provinsi, kemudian ibu kota kabupaten, ibu kota kota, itu 199. Jadi indikatornya sama yang digunakan dengan yang digunakan oleh Greenpeace mengenai ancaman perubahan iklim ini, jumlah warga yang akan terdampak, ekonomi yang akan terdampak, kemudian luasan wilayahnya. Tapi Kompas ada tambahan lagi kesiapan daerah. Itu Kompas untuk yang berkerentanan tinggi aja ada 7 tuh ibu kota provinsi ya, termasuk Jakarta. Lalu ada 9 yang sedang, yang resiko sedang, dan yang tinggi, yang rendah ada 5. Jadi intinya kita dari berbagai riset yang riset ilmiah ya, kita memang sekarang semakin terancam oleh perubahan iklim ini, dan ini semakin disadari oleh banyak pihak. Ini latar belakang kenapa isunya makin naik, karena ternyata dulunya, nah ini lewat dulunya begini nih. Jadi kita belajar ekonomi misalnya, semuanya untuk ekonomi. Jadi sosialnya untuk ekonomi, jadi kita pendidikan untuk kontribusi ke ekonomi, kemudian lingkungannya juga untuk ekonomi. Dulunya begini. Ya, jadi memang ada kaitan nih antara pembangunan ekonomi, pertama perubahan iklim, kedua, dan ketiga nanti transisi energi. Kenapa ada perubahan iklim? Karena cara berpikirnya seperti ini yang ada di sini, yang ada di slide ini. Ekonomi segalanya, karena dulu kalau di kelas-kelas ilmu ekonomi itu diajarkan apa-apa yang penting ekonominya tumbuh dulu. Nanti ada kesenjangan sosial nggak apa-apa, lingkungannya rusak nggak apa-apa, nanti membaik lagi. Kira-kira seperti itu. Selama ini seperti itu gitu. Indonesia dari sejak merdeka ya, dari tahun 50-an sampai sekarang seperti itu. Belum ada perubahan. Nah, ternyata tadi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi ya, kemudian kerusakan lingkungan itu ongkos. Jadi seperti Kang Deddy kalau naik angkot ya, nggak apa-apa ngasih ongkos 4.000 atau 5.000. Memang ongkosnya mau ke mana nih sekarang yang 5.000 dari Dago ke Buah Batu misalnya ya, kok saya ngasih 5.000, emang ongkosnya 5.000.
Jadi nggak akan ngeluh gitu. Nah ini dulu kalau kita belajar ilmu ekonomi pembangunan terutama, kerusakan lingkungan, kesenjangan ekonomi itu seperti ongkos yang 5.000 tadi. Memang kalau ekonominya mau maju, kalau mau sampai dari Dago ke Buah Batu bayarnya 5.000, kira-kira seperti itu. Sehingga terus dibangun, lingkungannya terus dirusak dan sebagainya, karena itu dianggap sebagai ongkos yang wajar. Nah ternyata kenapa ada perubahan sekarang? Karena ternyata ongkosnya nggak 5.000, emang udah terlalu mahal, nggak masuk akal. Sehingga nanti karena ongkosnya bahkan rutenya berbahaya, jadi nanti udah bayar ongkos yang mahal banget, nggak akan nyampe juga ke Buah Batu. Jadi kira-kira begitu. Nah, kenapa sekarang muncul isu perubahan iklim ini semakin muncul? Karena semakin disadari dari berbagai riset itu kerusakan lingkungan nanti yang akan timbul, nanti akan saya share lebih lanjut. Kemudian dampak sosialnya itu terlalu besar. Ekonomi kita juga akan bisa maju kalau lingkungannya diabaikan. Kira-kira seperti itu. Sehingga ini dari majalah The Economist, laporan cover story saya kira 2 bulan lalu ya. Ini dunia akan memasuki era baru ya, era namanya big government. Jadi peran pemerintah makin besar. Nah, apa penyebabnya peran pemerintah ke depan akan semakin besar? Yang pertama, ini tidak terkait dengan diskusi kita sore ini akan semakin banyak lansia karena orang semakin panjang umurnya, kira-kira begitu. Dan nanti lansia ini memerlukan peran pemerintah yang besar, support pemerintah yang besar, misalnya untuk kesehatan dan lain-lain ya yang diperlukan oleh pemerintah. Yang kedua, ini berkaitan dengan diskusi kita, yaitu peran pemerintah yang besar ini diperlukan untuk dekarbonisasi namanya. Jadi dunia akan mengalami dekarbonisasi. Dekarbonisasi itu ekonomi rendah karbon, kira-kira seperti itu. Jadi dunia akan mengalami itu dan peran pemerintah akan sangat besar di sini untuk anggarannya, untuk kebijakan dan lain-lain. Jadi ini tren global sebetulnya, kita bicara perubahan iklim untuk melakukan apa yang disebut dengan kalau di ekonomis ini dekarbonisasi. Jadi bagaimana ekonomi ke depan itu rendah karbon. Nanti kita akan masuk ke sektor energi. Jadi memang ini tren global, kita tidak bisa menghindar. Nah ini kondisi kita sekarang. Sebelum kita masuk ke transisi energi kan kita harus bicara kenapa sih kita melakukan transisi energi. Karena tadi perubahan iklim itu ternyata ongkosnya sudah terlalu mahal. Dan kalau alasannya ekonomi juga akan bisa maju, nanti akan terdampak. Nah, kondisi globalnya sekarang seperti ini, teman-teman semua. Jadi kita kalau mau, kita kan sekarang target negara-negara di dunia ini, termasuk Greenpeace sebagai organisasi ya, itu mencegah kenaikan suhu jangan sampai di atas 1,5 derajat, karena dampaknya akan sangat banyak. Dan bisa 3 derajat, bisa 4 derajat. Ini kita tidak akan selamat kira-kira kalau kita tidak bisa mencegah ini. Nah, bagaimana untuk mencegah yang optimal ya, kita jangan sampai suhu naik 1,5 derajat. Itu diperlukan pengurangan emisi karbon sebesar 1,4 juta ton per tahun. Nah, lalu pertanyaannya, kita udah berada di jalur yang tepat belum? Di 2020, pada saat kita awal pandemi ya, itu kan kita takut sekali itu kemana-mana. Teman-teman semua, kita takut kemana-mana karena kita tidak tahu ini kita menghadapi apa. Mobilitas menurun, itu turun emisi karbon itu 1,9 juta ton. Jadi sesuai nih dengan apa yang kita perlukan. Tapi, nah itu tapinya besar. Ini bukan yang kita inginkan karena itu turunnya karena terpaksa ya. Ekonomi kita mengalami resesi, kemudian mobilitas berkurang. Nah, yang kita inginkan ada perubahan cara kita membangun ekonomi kita, cara kita menggunakan energi. Nah, makanya di 2021 ini kembali lagi, dia kembali lagi akan rebound lagi ke level sebelum pandemi. Padahal waktu kita di sini 11 tahun lagi dari hasil hitungan waktu kita untuk mencegah, kalau dengan kita melakukan bisnis as usual, kita tetap seperti ini di 2032 ya, berarti kita sudah bisa suhu bumi akan peningkatannya melampaui 1,5 derajat dan nanti implikasinya banyak. Nah, ini kondisinya Indonesia ada di mana sih? Kalau kita bicara global ya dalam kontribusi emisi,
kita ada di nomor 10. Ini paling besar Cina, negara majunya ada berapa ya? Kebanyakan. Kemudian ada India, Iran, Indonesia juga di sini. Nah, lalu sumber emisi Indonesia itu dari mana sih? Kalau kita kan bicara tadi mengenai perubahan iklim ya, yang nanti terlihat ongkosnya itu besar sekali. Kita tidak bisa menghindar, kita harus menghentikan perubahan iklim ini. Nah, di Indonesia yang paling besar apa sih dulu dan sudah lama sektor kehutanan itu merupakan penyumbang terbesar melalui deforestasi tentunya. Nah, disusul sektor energi. Nah, tapi ke depan, nah kenapa transisi energi ini menjadi penting? Ada apa dengan transisi energi? Ke depan dan sekarang sudah mulai. Jadi yang paling kiri itu kan ini di 2010. Teman-teman bisa melihat itu yang menyumbang emisi terbesar masih sektor kehutanan 48%, yang biru sektor energi 34%. Nah, di 2017 sektor energi sudah paling besar nih kalau menurut hitungan ini 49%, sektor kehutanan dari bawahnya. Nah, di 2030 definitely sektor energi akan paling besar berdasarkan hitungan pemerintah, 58%. Sektor-sektor lain menyusul, sektor kehutanan, kemudian ada industri dan penggunaan produk, ada sampah, ada pertanian. Nah, jadi kalau dari sini, kalau ada pertanyaan bagaimana sih, kenapa kita bicara transisi energi sebagai kunci, bagaimana sih cara kita menghentikan perubahan iklim di Indonesia, prioritasnya apa? Ya dari sektor energi, harus ada transisi energi, dari energi fosil. Nah, yang energi fosil sendiri kan sebenarnya berbeda-beda juga emisinya, besar semua, tapi yang paling besar batu bara ke energi bersih dan terbarukan. Jadi, itu sebabnya kenapa transisi energi menjadi kunci kita untuk bisa menanggulangi, mencegah perubahan iklim. Kira-kira seperti itu. Nah, dampaknya apa sih? Nah, kita kan sebenarnya ini menarik juga bahwa yang tadi saya sampaikan, 2 tahun lalu bahkan ya, 2 tahun, 3 tahun lalu kita nggak akan berpikir nih isu perubahan iklim ini bakal masuk, walaupun tentu masih belum seluas misalnya isu pendidikan, kesehatan, masuk ke banyak pihak, terutama generasi muda ya, tapi juga bahkan ke kita kan generasi Z ini ya, masuk ke mahasiswa, ini mereka bicara perubahan iklim sangat intens. Bahkan di generasi lainnya ya, milenial, generasi X, baby boomers, itu mulai bicara perubahan iklim. Karena memang dampaknya ini akan sangat besar. Jadi yang pertama yang juga sudah diakui oleh banyak pihak ini bencana hidrometeorologi, yang Indonesia juga BMKG sudah menyampaikan beberapa kali, ini bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, kemudian ini laporan World Economic Forum di 2020. Jadi kan kita selalu bicara nggak apa-apa, kita memang tadi ongkos kemajuan ekonomi itu kita harus ada lingkungan yang rusak. Nah, ternyata dari laporan World Economic Forum di 2020, setengah dari PDB, berarti kan setengah dari pendapatan domestik bruto atau pendapatan dunia itu setengahnya beresiko terdampak perubahan iklim. PDB dunia itu kan sekitar 80 triliun dolar Amerika. Nah, setengahnya 40 ini beresiko, 40 triliun dolar Amerika Serikat ini beresiko terdampak perubahan iklim. Jadi alasan kemajuan ekonomi, kita mengabaikan lingkungan dan perubahan iklim, juga sekarang semakin nggak nyambung. Itu makanya concern-nya semakin meningkat ya, tidak hanya dari organisasi lingkungan, tapi juga dari pemerintah dan sektor swasta. Nah, yang ketiga, dampak lainnya yang terlalu besar, ongkosnya terlalu mahal ini adalah hilangnya beresikonya hilangnya PDB lagi. McKinsey itu membuat survei riset di 105 negara. Jadi dia riset di 105 negara ini berapa persen sih ekonominya, PDB-nya yang beresiko terdampak krisis iklim. Itu beragam. Ada yang 0,1 sampai 0,5%, ada yang sampai 5%, ada yang sampai 10%. Tapi pada intinya
kan pengurangan PDB 0,5% aja besar dampaknya buat suatu negara. Pada intinya dampaknya sangat besar. Itu McKinsey hanya menganalisis ekonomi yang akan terdampak, pendapatan produk domestik bruto atau pendapatan yang akan terdampak hanya dari peningkatan suhu dan kelembaban aja, udah itu aja. Suhu meningkat, kelembaban meningkat, ekonomi luar ruang itu akan terganggu working hours-nya. Cuma dari itu, simpel sekali. Nah itu udah bisa mengganggu perekonomian dengan sangat berarti ya. Ada yang sampai hilang ekonominya 2%, 3%, 5%. Hanya dari satu aspek, peningkatan suhu dan kelembaban. Nah, kita kan punya sektor pertanian yang juga merupakan ekonomi luar ruang atau outdoor economic activities. Ada 30 juta penduduk bekerja di sektor pertanian sampai saat ini, 15% pendapatan kita juga berasal dari sektor pertanian. Kita belum menghitung sektor lain. Jadi, ongkosnya terlalu besar, terlalu mahal, sehingga kita tidak bisa lagi memakai mindset lama yang mengatakan, ya memang kalau mau maju ekonominya, kita harus ada pengorbanan lingkungan dan bahkan sosial ya, kesenjangan dan sebagainya. Nah, ini riset yang tadi saya sampaikan, yang kemudian Kompas juga mengeluarkan riset yang indikatornya sama, 3 indikatornya sama, kecuali tambahan dia satu ada kesiapan daerah. Nah, kalau kita lihat di sini Jakarta, kalau di modeling yang dibuat oleh Greenpeace di tahun 2021, itu PDB yang dapat terdampak di 2030 itu 68 miliar dolar. Dengan kurs sekarang mungkin lebih dari 800 triliun ya. Kemudian ada 1,8 juta penduduk yang beresiko terdampak. Luasan wilayahnya bisa sampai Monas dan Balai Kota. Kalau yang Kompas menarik juga untuk Jakarta. Kalau yang hitungan Litbang Kompas bahkan angka perguyaan ekonomi atau PDB terdampaknya lebih besar dari Greenpeace, setahu saya. Kemudian itu permukaan air laut bisa sampai ketika pasang bisa sampai ke Palmerah, kantor Kompas teman saya menyampaikan. Jadi situasinya seperti itu, dampaknya sudah terlalu besar. Nah, lalu tadi kenapa kita melihat transisi energi ini di Greenpeace dan juga sebenarnya buat saya kira mulai muncul kesadaran yang semakin kuat. Kenapa transisi energi ini menjadi penting? Karena tadi kembali ke sini, 58% emisi kita di 2030 yang paling kanan ya, emisi NGRK 2030 itu akan datang dari sektor energi. Jadi kalau kita ngutak-ngatik yang kecil tentu ada manfaatnya. Tapi kalau mau kita mengurangi emisi secara berarti itu kita harus mengurangi emisi dari sektor energi dengan transisi energi. Kalau dari sini sehingga kalau kita membaca dan mendengar statement dari Kementerian Keuangan, misalnya dari Ibu Sri Mulyani, itu pemerintah menganggarkan sampai 2030 untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini 3.700 triliun. Paling besar dari untuk transisi energi lebih dari 3.000 triliun. Nah, nanti paling besar untuk apa? Terlihat di sini. Nah, bagaimana kondisi kita sampai saat ini? Jadi listrik yang kita pakai saat ini untuk nggak tahu kalau Rahmat yang di Swedia, tapi listrik yang kita pakai di Indonesia untuk saat ini 54%-nya masih berasal dari PLTU batubara. Jadi 58% yaitu sebesar 31 gigawatt. Ya, di sini tertulis 31.952 megawatt atau 31 gigawatt itu masih berasal dari PLTU batubara. Nah, kita masih akan membangun lagi di rencana kelistrikan kita namanya RUPTL, rencana kelistrikan 10 tahun 2021 sampai 2030 13,8 gigawatt yang di bawah PLTU baru. Itu kita masih akan membangun lagi PLTU batubara baru. Jadi yang lama udah besar, kita bangun lagi 13,8 gigawatt yang baru. Nah, ini akan jadi persoalan. Kenapa? Karena tadi sebenarnya kalau kita lihat sumber utama, bahkan secara global sumber utama emisi kan sekitar 70% dari sektor energi. Di Indonesia nanti 2030 58% akan dari sektor energi, terutama kan kita bicara energi fosil. Energi fosil yang paling besar emisinya itu dari batubara dan kita masih tergantung dari PLTU batubara. Nah, bagaimana dengan energi bersih dan terbarukan?
kita juga ternyata punya potensi. Ini data dari Kementerian SDM yang sebelah kanan. Itu potensinya besar, teman-teman semua. Dan ini potensi yang konservatif ya angkanya. Untuk energi matahari itu 207 gigawatt, sangat cukup untuk listrik kita. Walaupun ada perdebatan teknis itu intermiten dan sebagainya, tapi yang jelas nanti saya sampaikan juga di negara kita bahkan sudah jauh lebih maju. Jadi potensinya besar, penggunaannya sangat kecil, 0,09 gigawatt. Nah, sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, kan mungkin banyak yang berpikir dari kita, ini kita bareng aja atau batu bara, karena kita punya batu bara terus kita kembangkan, kemudian energi bersih terbarukannya seperti energi matahari kita kembangkan juga. Nah, ternyata nggak bisa jalan dua-duanya. Kenapa? Kondisi kita sekarang itu listrik itu over capacity sangat besar, terutama di Jawa dan Sumatera. Sementara PLTU batu bara baru juga kebanyakan di Jawa dan Sumatera ya, 90%. Nah, over capacity besar karena terutama sejak 2014 itu perkiraan pertumbuhan ekonomi kita terlalu tinggi, nggak mungkin tercapai. Saya kira Pak Jokowi itu 8 sampai paling itu 7-9% lah ya target pertumbuhan ekonomi, yang sebenarnya secara teknis hampir tidak mungkin dicapai. Nah, ini estimasi pertumbuhan listrik kan berasal dari estimasi pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi juga, sehingga muncul over capacity. Nah, masalahnya over capacity kan harus dibayar, terutama ke pembangkit listrik swasta. Jadi kita PLN terus membayar gitu, listrik yang tidak dipakai. Sehingga kalau mau ada energi bersih dan terbarukan, ya mendingan pakai yang nggak kepake aja dulu batu bara. Sehingga memang kita harus menghentikan PLTU batu bara baru ini, karena semakin banyak over capacity-nya yang harus dibayar dalam kontraknya, memang take or pay kontrak, jadi dipakai nggak dipakai terus dibayar. Jadi ngapain lagi ada energi terbarukan kalau dari PLTU batu bara aja sudah over capacity dan harus dibayar. Nah, makanya kalau saya walaupun PLN juga membuka untuk itu, namanya on grid ya, untuk energi terbarukan. Kalau misalnya masang solar panel, saya di Sukabumi sedang pasang ini, itu sebetulnya PLN nggak happy karena nanti berkurang konsumsinya. Makanya juga beda dengan waktu kita kecil kan, kita didorong untuk hemat energi ya, di iklan apa tuh bahasanya sekarang, tapi dulu namanya iklan layanan masyarakat ya. Dulu kan kita pas kecil itu dihimbau untuk selalu hemat energi. Nah, sekarang kita kalau teman-teman melihat, kita dihimbau untuk meningkatkan konsumsi energi, pasang AC dan sebagainya. Ini sebenarnya kaitannya dengan over capacity, di mana dipakai nggak dipakai itu harus dibayar oleh PLN. Sehingga tidak heran pemerintah kita galau lah untuk mengembangkan energi terbarukan. Nah, di Asia Tenggara kita jauh tertinggal. Ini yang hijau muda ini 2019, realisasi 2019, yang hijau tua target 2030. Jadi Vietnam dalam kurang dari 5 tahun itu sudah membangun 5,6 gigawatt. Kita masih 0,198 ya, masih betul-betul tertinggal. Beberapa minggu lalu saya memfasilitasi breakfast meeting di mana ada Kemenkeu, ada SDM dari PLN, dan memang kita jauh tertinggal, dan sebetulnya pemerintah kita juga sudah menyadari ini. Jadi bahkan sudah mengundang PLN dan Kementerian SDM sudah mengundang konsultan yang digunakan oleh Vietnam. Saya nggak tahu nama konsultan apa. Jadi bahkan sudah mengundang. Jadi yang beda memang pada akhirnya komitmen politik dari pemerintah untuk mau mengembangkan, ini khusus energi matahari ya, untuk punya komitmen untuk mengembangkan energi terbarukan ini. Dan kita, apakah Vietnam, Thailand, dan Malaysia masih menggunakan batu bara? Masih, tapi mereka punya, terutama Vietnam ya, mereka punya rencana untuk terus menambah energi terbarukannya. Bahkan sekarang sudah 1/3 kalau tidak salah dari kapasitas listriknya berasal dari energi matahari. Dan kita makin jauh tertinggal. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, di rencana kelistrikan kita masih punya rencana 13,8 gigawatt PLTU batu bara baru. Nah, ini akan mengunci kita yang baru ini 30 tahun ke depan. Jadi kan masa hidupnya 30-40 tahun, berarti kita akan terkunci 30 tahun untuk tidak mengembangkan energi terbarukan. Jadi ini kondisinya, kalau mengikuti sekarang, kita masih
akan menggunakan batu bara yang cukup besar ya di listrik kita yang kita pakai sekarang, termasuk untuk webinar ini 59%. Nah, ini kontradiksi antara tren global dengan di Indonesia ya. Jadi secara global Cina sekarang udah di atas 40 gigawatt, India juga naik terus, Vietnam. Nah, kita ini yang tadi saya sampaikan. Jadi pemerintah sekarang menghadapi dilema, listriknya dari batu bara tidak terpakai, harus dibayar. Ngapain ada energi terbarukan yang nanti mengurangi lagi konsumsi listrik yang sudah over capacity ini dari batu bara. Jadi banyak persoalan dan nah ini kita membuat di Greenpeace itu hitungan skenario terbaik ya. Dengan skenario terbaik yang oranye ini yang biru muda yang paling bawah ini batu bara, itu kita bisa sebetulnya mengurangi batu bara di 2026 itu harus ada peak-nya. Jadi nggak langsung, jadi kita mengurangi itu dari sekarang. Seperti negara-negara lain, jadi misalnya phase out-nya di 2040 tidak dilakukan saat ini, tapi kita lakukan secara bertahap dengan rencana yang jelas, yang ambisius, itu yang Greenpeace dorong ke pemerintah. Jadi kalau lihat di sini, itu peak-nya akan di 2026, setelahnya turun. Nah, karena kita sudah terlalu banyak batu bara, apakah di 2030 kita sudah berada pada jalur yang tepat? Tadi yang 1,5 derajat tadi mencegah perubahan iklim, belum. Dan nggak apa-apa, tapi kita harus punya rencana yang tepat. Di 2050 kita akan berada pada jalur yang tepat kalau kita memulai dari sekarang. Nah, ini untuk 2030 skenario-nya, kalau menggunakan skenario yang sekarang itu matahari di 2030, energi matahari cuma akan mencapai 0,59%. Kalau di skenario terbaik, kalau kita menghentikan tidak membangun lagi batu bara baru, itu bisa 16,84%. Jadi bukan perubahan mendadak juga yang harus kita lakukan. Di 2030 baru 16% dengan skenario terbaik, karena kita sudah terlanjur. Kita sudah terlanjur banyak membangun PLTU batu bara baru. Energi terbarukannya di 2030 bisa mencapai 27%. Baru di 2050 kita bisa berada pada jalur yang tepat untuk menghentikan krisis iklim. Jadi begitu kondisinya. Nah, ini kan sebetulnya tadi saya sampaikan, pemerintah juga sudah sadar ketika saya memfasilitasi breakfast meeting sebulan lalu ya. Itu juga dari pemerintah sudah mengatakan kita mau kok menutup batu bara besar, tapi masalahnya pembiayaannya. Nah, ini jadi sumber kontradiksinya, komitmennya sudah ada, statement dari pemerintah sudah banyak, sudah sering disampaikan, tapi masih galau, masih setengah hati. Nah, yang pertama pembiayaan. Ini pernah saya tulis juga di Koran Tempo. Jadi memang kita sebenarnya kan inti dari transisi energi di Indonesia sekarang, transisi energi tepat waktu ya. Jadi tepat waktu itu kita sesuai dengan tadi jalur untuk bisa mencegah kenaikan suhu 1,5 derajat. Yang pertama, kuncinya tadi yang saya sampaikan, tidak membangun PLTU batu bara baru. Kita masih punya di RUPTL 13,8 gigawatt. Yang kedua, dan ini semua sudah dibicarakan sebetulnya, saya kira sudah menjadi pembahasan di pemerintah dan di PLN juga, ada Kang Fernand juga ya. Terus yang kedua, pensiun dini PLTU batu bara baru. Ini juga sudah dibicarakan pemerintah. Pemerintah bilang memang itu seharusnya yang dilakukan, kira-kira begitu. Tapi kira-kira Indonesia bilang show me the money, show us the money ya, pembiayaannya yang bisa mencapai lebih dari 3.000 triliun. Nah, jadi ini dua yang pertama terkait dengan PLTU batu bara. Kan ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam transisi energi Indonesia ini. Dua yang pertama terkait PLTU batu bara, yaitu tidak membangun yang baru, di mana sekarang kita masih punya 13,8 gigawatt di rencana kelistrikan kita. Dan yang kedua, pensiun dini. Dengan itu kita bisa mengembangkan energi terbarukan. Yang ketiga, langkah yang ketiga ini mengembangkan energi terbarukan kita. Terus kemudian terkait just transition, yang sempat ditanyakan Kang Fani juga waktu WA dengan saya. Jadi gimana transisinya adil dan smooth. Ini juga saya kira menjadi concern dan menjadi sumber kontradiksi. Dan yang ketiga, harus kita akui memang ada konflik kepentingan yang besar, dan ini juga sudah banyak risetnya
Greenpeace juga mengeluarkannya, mempublishnya di akhir 2018, dan sudah banyak juga organisasi lain dan media yang mengatakan ada konflik kepentingan antara pengambil kebijakan kunci di kita dengan PLTU batubara. Jadi pebisnisnya juga menjadi pengambil kebijakan. Itu jadi persoalan yang besar juga, sehingga tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kita jadinya tertinggal terus dengan negara lain. Terus muncul lagi banyak lagi solusi-solusi yang kalau di Greenpeace kita menyebutnya solusi palsu atau false solution. Well, gasification misalnya. Bulan lalu saya berdiskusi di dalam sebuah FGD, itu ada profesor kimia dari UI, ekonom, Bang Faisal, dan sebagainya. Dan itu kelihatan bahwa secara teknis jelas emisinya jauh lebih besar misalnya dari LPG, secara biaya dan sulit ya waktu itu dijelaskan oleh guru besar kimia dari UI. Kemudian secara ekonomi jelas juga mahal, tapi tetap aja dilakukan. Jadi ini ada kaitan dengan yang ketiga juga, ternyata konflik kepentingan antara pengambil kebijakan kunci dengan PLTU batubara. Ini yang terjadi. Ini juga menarik nih kalau kita lihat ceritanya, memang ini ada ekonomi politiknya juga selain soal teknis di dalam transisi energi ini. Ya, ini kelahiran Undang-Undang Minerba juga misalnya panjang ceritanya. Kalau saya tulis di koran Tempo mengenai ini, jadi bagaimana di 2018 banyak perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan batubara membutuhkan pembiayaan baru, itu di Moody's Investment Report ya, di akhir 2018, di akhir 2019. Lalu di 2020, dan kuncinya adalah mendapatkan jaminan konsesi untuk refinancing, dan kemudian kalau di undang-undang yang ada pada waktu itu kan tidak ada jaminan, lalu muncullah revisi Undang-Undang Minerba. Jadi, nah bagaimana strategi kuncinya? Kita kan ketinggalan. Jadi ada perubahan iklim, kita tidak bisa menghindar dari dampaknya. Tadi sudah saya sampaikan, termasuk tadi yang belum saya sampaikan, dampak ke kesehatan juga ya. Kan banyak ada laporannya mengenai kesehatan ini tiap tahunnya. Terlalu besar ongkosnya, kita tidak bisa menghindar, dan sangat besar, sehingga tadi pemerintah kita pun sudah menyadari. Jadi kalau kita berdiskusi dengan pemerintah pun tidak ada perdebatan sebetulnya mengenai itu. Perdebatannya lebih ke how-nya, bagaimana kita bisa menanggulangi perubahan iklim ini, dan karena sektor energi merupakan kunci, bagaimana kita bisa melakukan transisi energi. Nah, ada beberapa hal sebetulnya yang di sini yang jelas belajar dari pengalaman negara lain, dan ini bukan dari negara maju tapi negara seperti Vietnam, kepemimpinan pemerintahan merupakan kunci. Jadi kalau saya melihatnya government driven ya di sini, itu merupakan kunci paling tidak sampai 2030 untuk pengembangan energi terbarukan ini. Dan phase out batubara ini kan pemerintah juga, Pak Jokowi sempat juga menyampaikan bahwa 2040 memang harus dilakukan, tapi bagaimana pembiayaannya itu yang saya kira masih menjadi concern saat ini, dan menemukan solusi untuk PLTU batubara baru ini. Karena juga kalau memang serius untuk transisi energi, ini tidak masuk akal PLTU batubara baru ini. Untuk pensiun yang ada sekarang, biayanya disampaikan oleh Kementerian Keuangan sangat besar, bisa di atas 3.000 triliun. Nah, tapi kita bangun yang baru, yang berarti kan harus pensiun ini juga kalau kita phase out di 2040. Nah, kemudian ini kalau pengembangan energi bersih terbarukan memang perlu inovasi banyak. Saya kira BUMN bisa berperan di sana. Kemarin saya diskusi dengan Bang Faisal Basri, daripada untuk gasifikasi batubara, saya BUMN didorong untuk pengembangan energi terbarukan, termasuk inovasi pembiayaan, dan inovasi daerah juga penting di sini. Kemudian tadi ada konflik kepentingan yang harus diadres juga di sini, konflik kepentingan batubara yang sangat besar dalam pengambilan kebijakan di Indonesia. Saya kira Kang Deddy itu dulu, dan teman-teman semua untuk bahan diskusi awal kita. Kembali ke Kang Deddy. Siap. Nuhun pisan Kang Tata Mustasya untuk sharingnya yang udah luar biasa banget, dan selamat datang buat teman-teman yang bergabung di tengah acara. Gak ketinggalan banyak karena sekarang adalah momen tanya jawab, artinya apapun yang orang penasaran boleh nanya ya Kang Tata ya, tentang energi terbarukan, tentang transisi energi, dan tentang aktivitas Greenpeace sendiri dalam hal itu gitu. Nah, tapi sebelum mulai ada pertanyaan, biasa Kang Tata, saya sebagai moderator selalu nyolong pertanyaan pertama, hak prerogatif itu Maya.
Ya, jadi tadi saya lihat di slide-nya Kang Tata beberapa penggunaan energi nggak banyak dijabarkan, tapi lebih banyak efeknya gitu ya. Satu yang saya belum lihat kebahas itu adalah isu yang sekarang lagi naik karena saya orang digital juga yang saya pengen bahas soal NFT. Bahwa NFT ini sebetulnya karena dia dimasukkan ke dalam blockchain. Blockchain itu kan sekarang penggunaan energinya sangat besar. Itu apakah itu sudah dilihat sama Greenpeace? Kayak misalnya kemarin diketahui bahwa NFT dan blockchain di tahun lalu di Ethereum blockchain itu pakai energi sampai sama dengan satu negara Irlandia untuk satu sistem blockchain di tahun lalu itu aja gitu. Belum yang lainnya gitu. Nah, itu kan berarti memakai energinya sangat gede tuh. Efek ke climate tentu ke alam tentu besar sekali. Apa gimana dari pandangan Kang Tata sendiri soal itu, Kang Tata? Ya, itu itu perkembangan yang memang di Greenpeace sendiri kita sudah melihatnya, dan sebetulnya digitalisasi ini kan perlu energi yang besar ya, dan sebenarnya bukan hanya itu, tapi juga peran sektor sektor swasta atau korporasi ini kan akan semakin besar, terutama multinational corporations ya, dan kita sih belum ada kampanye yang khusus mendorong itu, tapi kita melihat itu sebagai salah satu kunci ya. Nah, persoalannya di kita, dan saya kira sudah banyak ya perusahaan yang ingin beralih ke energi terbarukan, terutama perusahaan multinational corporations ya. Tapi memang di kita kan persoalannya juga mungkin nanti beberapa teman-teman yang terjun langsung di entah di PLN atau di pengambilan kebijakan itu bisa memberikan pandangan juga. Memang harus melalui PLN kalau dalam kapasitas listrik tertentu, sehingga mau tidak mau ini memang government heavy regulated ya ini soal energi atau kelistrikan ini. Jadi ya ujung-ujungnya memang terkait dengan pemerintah dan PLN, dan di beberapa coverage media juga beberapa perusahaan ada yang sudah bisa, ada yang mengalami kesulitan. Saya kalau saya kira sudah lebih mudah. Ini saya juga sedang memproses di Sukabumi. Tapi memang secara manusiawi lah ya, secara manusiawi dengan tadi ya kita kelebihan over capacity, dan over capacity-nya tentu paling besar dari PLT batubara, sebagian besar dan harus dibayar karena yang dalam skema take or pay contract ya, mau tidak mau kalau ada inisiatif misalnya dari korporasi, bukan tidak boleh mungkin, tapi ya PLN akan, kalau saya jadi PLN saya akan unhappy ya dengan situasi ini. Dan ini kan sebenarnya terjadi juga karena apa yang sudah diputuskan untuk kebijakan sebelumnya. Nah, yang harus dilakukan ke depannya, makanya tadi kuncinya tidak dengan regulasi yang ada di kita, tidak mungkin ada pengembangan energi terbarukan yang optimal. Yang optimal itu apalagi kalau kita tujuannya untuk transisi energi untuk menanggulangi perubahan iklim, kalau PLT batubaranya masih yang existing masih seperti sekarang, dan masih ada yang baru. Jadi ini seperti kalau saya analogikan seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kan ada yang bikin amar ma'rufnya aja. Amar ma'ruf kan menganjurkan sesuatu yang baik gitu ya. Energi terbarukan. Nggak bisa ternyata kalau PLT batubaranya masih seperti sekarang, yang existing, apalagi masih dibangun yang baru. Dan saya kira pemerintah juga sudah beberapa kali ya menyatakan komitmennya untuk itu. Cuma tadi yang galaunya itu di pembiayaan, dan juga ada konflik kepentingan. Kalau teknisnya di pembiayaan ya, dan ada konflik kepentingan bagaimana untuk di Greenpeace juga kita sudah menghitung just transition-nya gimana, sehingga transisinya bisa smooth untuk semua. Kemarin yang kali juga gimana nih yang kerja di PLT batubara atau di industri batubara. Tapi pada intinya memang untuk perubahan iklim, dan apalagi dalam konteks Indonesia ya, perubahan iklim dan transisi energi itu porsi terbesar ada di pemerintah, Kang Deddy. Jadi untuk gimana sih pemerintah bisa memberikan ruang bagi korporasi besar untuk bisa melakukan transisi energi misalnya. Itu sih.
Saya agak ngerinya dengan si blockchain ini karena dia bukan punya salah satu ini doang kan, tapi dia berada di berbagai server. Ya tadi kita warga global yang tadi Kang Tata bilang kan. Dan saya baru dapat, karena saya praktisi digital, saya dapat white papernya itu baru tahu blockchain Ethereum tahun lalu itu dia sampai 26 terawatt hour pemakaiannya, itu 26.000 ya berarti. 26.000 gigawatt yang tadi Kang Tata pakai. Berarti dugaan saya kalau hype hampa yang sekarang lagi naik ke NFT ini itu akan berlipat ganda dalam 2 tahun, Kang. Saya yakin kalau ini terjadi terus, penggunaan power consumption akan jauh lebih gede di blockchain daripada di perumahan atau yang lain-lain. Overcapacity takutnya. Tapi oke, thank you Kang Tata. Jadi lebih jelas pada itunya. Oke, kemudian kita akan baca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan di chat boleh. Kalau nanti mau bertanya vokal boleh juga dari chat, kemudian saya akan panggil orangnya bilang ngacung gitu. Kalau begitu Kang Tata ya. Siapa tahu pengen tampil, masa kita doang yang tampil lah, kurang keren gitu. Ini ada dari Kang Fani nih, udah duluan. Benar, saya lagi baca nih, keputusan G20 2035 kita bebas dari PLTU batubara. Kalau idealnya bagi Indonesia tahun berapa? Gimana Kang Tata? Apakah 2045 paling cepat katanya? Ada beberapa, kalau dari Indonesia sendiri ada beberapa versi, tapi secara saintifik dari IPCC kan sebetulnya secara global negara-negara di dunia harus sudah phase out PLTU batubara di 2040. Jadi kalau kita bicara, kalau IPCC kan acuannya transisi energi dan perubahan iklimnya itu sendiri. Nah, kalau mau kita berada di jalur yang tepat secara global, Indonesia kan bagian dari komunitas global itu di 2040 ya kalau yang ideal. Nah, Indonesia kan sebetulnya kalau saya dari beberapa diskusi baik yang tertutup maupun yang sifatnya publik, mau aja sih katanya. Pak Jokowi kan statementnya seperti itu. Jadi dan tidak ada saya kira dari tidak ada disagreement mengenai wah nggak penting nih 2040, enggak sih. Memang harus 2040. Cuman kata Indonesia gimana nih pembiayaannya. Nah, tadi sebetulnya kalau dari beberapa diskusi saya dengan pemerintah pengambil kebijakan untuk pengembangan energi terbarukannya sih tidak terlalu khawatir pemerintah kita ini. Yang masih menjadi concern besar justru yang batu baranya. Jadi yang pertama pensiun dininya. Gimana nih uangnya besar kan pensiun dini ini. Makanya sekarang sedang ada pre-feasibility study atau pre-feasibility study yang misalnya untuk namanya ada di kalau yang programnya ADB dan Indonesia termasuk di sana namanya Energy Transition Mechanism. Ini ngomongin pensiun dini PLTU batubara aja. Nah, apakah bisa ada uangnya misalnya? Kemudian ada juga dari Rockefeller kalau tidak salah juga sedang menggodok itu bagaimana sih pembiayaan untuk pensiun dini PLTU batubara ini. Ini banyak juga persoalannya di dalamnya. Tapi intinya itu harus ada pensiun dini supaya bisa 2040 dan jangan bangun yang baru. Nah, jangan yang baru juga kompleks juga. Kang Fani, Kang Deddy dan teman-teman. Jadi jangan bangun yang baru ini kompleks juga, kan ini udah ada kontraknya kata Indonesia. Terus uniknya negara-negara investor PLTU batubara utama yaitu 3 negara, Korea, Jepang, dan Cina juga sebenarnya sudah menyatakan tidak akan membangun yang baru, tapi memang yang belum agreement ya. Nah, tapi kan sebenarnya bisa duduk bersama aja sebetulnya kalau sama. Jadi seperti Kang Deddy pacaran, terus yang ceweknya udah nggak mau juga kan, ceweknya udah nggak mau, terus tapi nggak mau putus. Yang ceweknya alasannya nggak enak sama cowoknya, yang cowoknya alasannya nggak enak sama ceweknya. Padahal dua-duanya udah bilang nggak mau. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan kalau kita bicara batubara baru ini. 3 investor terbesar ya negara sudah menyatakan nggak mau, kita juga nggak mau, harusnya bisa duduk bersama. Gimana kita bisa putus kira-kira begitu. Jadi untuk ideal memang di 2040, cuma tadi kita masih punya persoalan besar untuk 2 hal ya, untuk 2, kan ada 3 pengembangan energi terbarukan sendiri. Pemerintah lebih optimis sebetulnya, tapi kita terkunci di 2 aspek ya, PLTU existing yang sangat besar, gimana sih pembiayaan pensiun dininya, dan gimana kita tidak membangun lagi PLTU batubara baru yang sudah ada kontraknya. Sementara
kan nggak bisa kita mengembangkan energi terbarukan kalau pltu batu bara barunya udah banyak, udah penuh, kira-kira seperti itu. Nah, kalau itu kan idealnya di 2040. Kalau Indonesia kan bicara juga kalau pemerintah Indonesia emas ya 100 tahun di 2045. Sementara dari Glasgow 2050 ya untuk phase out ini. Gitu, Kang Fani. Secara ideal seharusnya di 2040 dan kalau pembiayaannya memadai kita bisa melakukan itu. Terima kasih, Kang. Oke, ini silakan teman-teman siapapun yang mau bertanya langsung chat aja atau angkat icon tangannya. Sementara belum nih Kang Fani sebetulnya melanjutkan nih. Silakan Kang Fani dibaca aja sama Kang Fani. Iya, ini saya juga tertarik sih sama topiknya Kang atau Pak Satya, angkatan 79, dosen SBM ITB. Dia lagi cari topik untuk green marketing di kelasnya. Mungkin green marketing yang dimaksud apakah nyambung dengan jual beli karbon ya? Posisi GRIS dalam hal itu bagaimana? Makasih. Gimana? Ke saya ini, Kang Fani? Oh, gimana? Suara Ya. saya kedengaran nggak sekarang? Wah. Halo? Ya. Kedengeran? Halo? Ya. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah Greenpeace ada posisi bargaining dalam jual beli karbon? Nah, ini jual beli karbon juga isu yang menarik ya kalau kita bicara perubahan iklim. Kalau di Greenpeace kita membedakannya antara carbon trading dan carbon offsetting. Ini memang agak tricky ya istilahnya. Nah, kita dari sisi kalau bicara carbon trading kita tidak kalau Greenpeace kan banyaknya against atau tidak gitu kan, kira-kira begitu. Kalau carbon trading kita tidak against. Jadi carbon trading itu begini, Indonesia bisa mendapatkan uang dari hutannya, itu oke. Nah, tapi tidak dalam kerangka offsetting. Jadi offsetting itu korporasi misalnya atau negara dia ngeluarin uang, dia free untuk ngeluarin karbon. Nah, itu yang kita tidak setuju. Itu kan mungkin yang lebih mudahnya lagi-lagi pakai analogi. Karena saya sudah zakat, nggak apa-apa lah korupsi, kan kira-kira seperti itu. Atau saya sedekahnya besar, nggak apa-apa korupsi. Itu kan seperti itu. Sehingga kalau offsetting kita tidak mendukung, kira-kira seperti itu. Dan memang kalau ini kan ya sebenarnya kan carbon trading itu mekanisme yang praktikal ya, mekanisme yang praktikal itu yang bisa dilakukan untuk mencegah perubahan iklim saat ini. Tapi kedepannya ya memang kita harus tadi melakukan transisi energi. Jadi nggak bisa Kang Fani mencemari terus dikasih uang saya terus di offset gitu. Itu yang kita tidak setuju. Nah, di Indonesia kan ada juga carbon tax juga kan sekarang tes nilai ekonomi karbon juga keluar. Nah, itu kita pricing-nya yang dan sebenarnya pemerintah juga saya kira sudah menyadari pricing. Jadi kalau di isu perubahan iklim itu jangan sampai karena sudah bayar tax yang taxnya terlalu rendah, ya saya kan udah bayar gitu, nggak apa-apa ini melakukan ini. Nah, itu yang memang di detail ya ininya isunya, bukan di carbon tax ya memang harus ada, cuma nilainya yang harus pas. Jadi misalnya carbon tax yang tepat untuk itu per tonnya itu 30 sampai 40 dolar ya kalau menurut Bank Dunia. Nah, di kita itu berapa tuh yang baru kemarin saya lupa angkanya. Jadi memang tidak sangat jauh dari yang seharusnya. Itu yang juga harus menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau solusi praktikalnya
carbon trading seperti dengan Norway itu kan bisa kita lakukan. Cuma jangan menjadi mekanisme offsetting gitu, Kang Fani. Kira-kira seperti itu. Ya, dimengerti. Siap, nuhun, Kang Tata. Ini lanjutannya nih, masih nyambung sama yang tadi dari Astrid. Apakah di Indonesia ada perusahaan yang memfasilitasi jual beli karbon? Ini saya bukan ahli, tapi udah banyak sekali dari sejak beberapa tahun lalu sudah banyak. Jadi misalnya yang di Katingan itu ya, saya kira sudah banyak ya, Mas, teman-teman mungkin sudah tahu Mas Reza Kusumaatmaja ya, anaknya Pak Sawono itu juga, saya kira memfasilitasi itu. Tapi saya bukan ahlinya sih kalau carbon trading, tapi setahu saya dari sejak beberapa tahun lalu sudah beberapa yang jalan, tentu dengan banyak isu ya di sana. Kira-kira seperti itu dari saya. Siap, thank you Kang Tata, semoga jelas. Lanjut, ada pertanyaan dari Kang Hendra. Katanya pertanyaan ringan dan lucu, tapi padahal isinya serius nih. Jadi saya ketawa dulu biar kesannya memang ringan dan lucu gitu. Kalau tadi dengar overcapacity, soal overcapacity ya, apakah seluruh wilayah Indonesia itu overcapacity atau di Jawa, Bali, Sumatera aja? Misalnya di Indonesia Timur yang belum terjangkau jaringan seperti itu, apakah pengembangan energi terbarukan juga masih sulit karena masalah overcapacity tadi? Ya, yang overcapacity kan sebetulnya banyak di Jawa, Sumatera ya. Dan kalau di Indonesia Tengah dan Timur itu masih, saya kira overcapacity tapi tidak besar. Nah sebetulnya kan kalau kita bicara Indonesia sebagai negara kepulauan, yang cocok dengan kita adalah desentralisasi energi juga. Ini kan jadi persoalan juga, sehingga kalau yang cocok kan sebenarnya energi matahari misalkan di Indonesia Tengah dan Timur yang bisa kita dorong ya. Tapi memang kalau bicara mainstreaming ya kita harus kalau kita bicara mainstreaming kan sekarang banyak ide energi terbarukan, teman-teman semua itu di Indonesia Timur, di daerah terpencil, itu bagus saya kira, dan memang itu yang karena kita wilayahnya pulau-pulau kecil dan sebagainya, itu yang harus kita lakukan. Tapi yang juga penting adalah kita kalau konteksnya perubahan iklim, kita mainstreaming transisi energi. Jadi kita tidak bisa bicara transisi energi hanya di daerah terpencil, tapi harus di Jawa, Sumatera yang konsumsi listriknya paling besar. Oke. Kira-kira seperti itu. Siap. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya aja dari Pram. PLTN nuklir gimana kira-kira rencananya di Indo saat ini yang Kang Tata tahu? PL nuklir kan sebenarnya masuk di, nah ini menarik nih. Saya kira teman-teman juga, apalagi yang langsung di sektor energi sudah lebih detail dari saya ya. Nuklir kan masuk di RUU EBT, energi baru dan terbarukan sebagai energi baru ya. Nah kalau posisi Greenpeace terhadap nuklir, kita tidak mendukung banyak hal ya, resiko, kemudian ya dari sisi resiko ya kita belajar dari Fukushima, dari Prancis juga. Nah di RUU EBT itu kan masuk ya, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu juga nuklir ini. Kemudian Kang Fani juga nanya ya, pernah terjadi. Nah, saya kira sekarang kalau ini sudah beberapa perusahaan yang melakukan lobby ya, setahu saya, dan ada beberapa lokasi juga yang sudah diincar lah kira-kira. Dan sebenarnya kan masuknya ke RUU EBT itu juga untuk bisa memperoleh fasilitas, insentif dan dari RUU EBT ini. Nah kita melihat itu tidak perlu masuk RUU EBT dari Greenpeace sendiri. Dan sebenarnya kalau kita bicara, tentu ini teknis ya, dan banyak teman-teman yang lebih memahami dari saya, tapi dari sisi opportunity cost sebenarnya ya kita bisa fokus di energi yang memang kita punya banyak ya, di energi terbarukan dengan resiko yang paling rendah, dampak resiko paling rendah, dampak lingkungan paling rendah, emisi paling rendah, dan dampak sosial paling rendah. Kita punya energi matahari misalnya, itu yang bisa kita dorong sebetulnya di Indonesia, dan masih sangat minimal. Kita ketinggalan tadi yang saya sampaikan misalnya dengan Vietnam udah luar biasa. Dan waktu itu saya tanya ini kan energi matahari ini kita tertinggal banget, dan selalu kita susah nih dari sisi biaya. Dalam 10 tahun terakhir biayanya sudah turun 90%. Itu yang jelas.
Kalau di negara Asia Tenggara lain sudah lebih rendah biayanya dari PLTU batubara. Nah, di Indonesia masih sedikit lebih tinggi. Itu kan karena kebijakan dan sebagainya, dan kita juga punya batubara. Kalau ada kebijakannya sudah lebih suportif untuk energi matahari misalnya, itu kan bisa lebih rendah. Nah, kemarin kita melihat dari teman-teman mungkin banyak yang mendengar juga kasus batubara ya yang kita kelangkaan, yang ribut-ribut. Kita punya banyak batubara, tapi kita tidak bisa memperoleh batubara untuk listrik kita. Nah, teman-teman bisa membayangkan kalau 20 tahun lagi, let's say di 2040 kita sudah tidak punya batubara. Berarti kita harus bersaing dengan negara lain untuk bisa memperoleh batubara di harga internasional ya. Kita kan sekarang punya DMO namanya, Domestic Market Obligation. Harganya beda. Jadi kalau kemarin kan ribut-ribut itu gara-garanya di pasar internasional harganya misalnya $180 per ton, DMO $70, padahal barangnya nggak ada gitu kira-kira yang buat yang $70 itu. Nah, kita bisa bayangkan 20 tahun lagi kita tidak punya batu bara, kita harus beli di pasar internasional. Dan dan ini kan bahan bakar ini berpengaruh banget ke biaya pokok listrik ya. Dan kita akan menghadapi harga yang fluktuatif. Nggak bisa lagi ada DMO misalnya, walaupun sekarang DMO juga dihapus juga. Jadi pengalaman minyak itu bisa terjadi pada kita berulang ya untuk batu bara. Minyak itu kan kalau di masa kita kecil itu kan sumber devisa terbesar ya buat Indonesia. Pemerintah bangun SD-Impres, bangun Puskesmas dari ekspor minyak bumi. Sekarang kalau kita bicara defisit neraca perdagangan kalau di ekonomi ya terbesar itu dari minyak, dari impor minyak. Nah, ini bisa terjadi juga pada batu bara. Nah, kenapa kita tidak mulai sekarang ini kan bukan berarti kita harus batu baranya berhenti sekarang hari ini. Enggak, mulai sekarang itu berarti 2040. Kita mungkin usianya udah berapa ya? Udah 60 ya. Udah 61. Jadi mulai sekarang itu berhentinya 2040. Nah, kita akan dapat banyak benefit juga dari pengembangan misalnya industri panel surya. Nah, Cina di laporan di Economist itu untuk energi surya, Cina masih pakai batu bara sekarang. Nah, semuanya masih pakai gitu. Cuman mereka terus kapasitas energi surya udah di atas 40 gigawatt. Cina saat ini menurut di Economist di industri panel surya, di industri PLTS lah ya, itu sudah seperti negara petrostate zaman dulu, seperti Arab Saudi. Jadi kalau nanti dunia beralih betul-betul ke energi matahari, dia yang paling mendapatkan keuntungan atau cuannya, dan kita mungkin akan menjadi user aja. Jadi itu yang saya kira penting juga. Jadi kalau misalnya Greenpeace mendorong transisi energi yang ambisius, nggak ada PLTU batu bara baru, itu ya kita berhentinya bukan hari ini, kita nggak masuk akal. Berhentinya di 2040. Kalau kita masih bangun yang baru, nanti berhentinya berarti 2070, gitu kira-kira gitu. Teman-teman semua. Siap, thank you Kang Tata. Di sini kita punya Pak Satya sudah menyalakan kamera dan sudah angkat tangan. Silakan Pak Satya langsung berkomunikasi dan apa yang mau ditanyakan atau dibahas dengan Kang Tata. Oke, terima kasih. Tadinya saya ada banyak pertanyaan, tapi lihat ada Bang Vernon, lihat ada Mas Rahmat, jadi ciut terus terang. Soalnya nanti mereka apalagi Kang Fani bilang ini dosen dari SBM. Waduh, nanti kalau pertanyaan saya kaleng-kaleng apalagi record ya, nanti aduh segitu aja nih kualitas MBA ITB. Oke, sebetulnya saya jadi pertanyaan-pertanyaan disiapin, saya ilangin dulu. Saya jadi tertarik bicara karena Kang Fani tadi cerita green energy. Jadi bukan green energy, green marketing. Jadi sedikit saya jelaskan green marketing ya. Mohon waktunya. Sebetulnya green marketing yang saya maksud karena saya ngajar marketing di MBA ITB. Kita punya satu jurusan yang namanya ENEMBA. ENEMBA itu Energy MBA. Kemudian baru mulai semester ini kita buka jurusan yang namanya STEMBA. STEMBA itu Sustainable
MBA yang surprisingly, walaupun ini kelas percobaan tanpa banyak promosi, itu pesertanya banyak gitu. Jadi energi maupun sustainability itu jadi topik yang menarik ya, orang untuk melanjutkan pendidikannya gitu. Jadi itu yang menarik. Jadi saya, karena ini pertama kali yang STEMBA, jadi saya harus cari bahan diskusi di situ. Oke, sekarang balik ke marketing dari sebetulnya green energy yang saya maksud itu. Green energy kayaknya yang lagi rame nih, yang dan saya baru ngeh ada di RUPTL, yaitu pembangkit listrik tenaga surya terapung di danau, ya. Kalau nggak salah ada 140 sama berapa gitu di Kedung Ombo dan di Gajah Mungkur. Kemudian yang sudah berjalan itu yang Cirata, yang 100 megawatt, mungkin Pak Vernon bisa cerita, tapi dan banyak investornya, begitu. Tapi dalam perjalanannya nggak terlalu mudah gitu. Mungkin nanti Bang Vernon bisa cerita ya. Financing closing aja 3 tahun, gitu. Perizinannya, AMDAL-nya, kemudian ternyata walaupun kita nggak mikir biaya lahan, tapi ternyata AMDAL-nya itu luar biasa bukan sulit, luar biasa ekstensif studinya juga ternyata luar biasa gitu. Apalagi ini sesuatu yang sangat baru di Indonesia. Jadi belum lagi nanti mungkin koreksi juga, kalau nggak salah 5 sen ya per kWh. Apakah 5 sen per kWh itu PLN mampu nggak gitu? Ya, dan belum lagi simpang siur peraturan. Indonesia Power sampai sekarang kok nggak ada inisiatif ya gitu untuk PLTS yang saya dengar, karena sebetulnya bukannya nggak ada inisiatif, tapi banyak investor yang menghubungi Indonesia Power, tapi Indonesia Power kayaknya gagap gitu. Jadi mudah-mudahan bukan karena itu profil dari BUMN ya, mohon maaf, minta ampun Pak Vernon yang di BUMN, tapi gitulah, mereka gagap lah gitu. Jadi saya lebih ke operasional. Jadi ya boleh-boleh aja transisi energi, tapi siap nggak gitu yang menyelenggarakan itu. Nah, bagaimana marketing mencoba meyakinkan stakeholder ini bahwa green energy itu, walaupun sekarang kita kerja keras, kita bicarakan dengan baik ini-gini, mungkin baru berasa 10 tahun lagi gitu. Jadi apa sih bayangan ya, aktivis energi, aktivis green energy untuk mempercepat seperti itu, dan saya yakin sebetulnya marketing itu usahanya adalah menyampaikan, mengkomunikasikan bahwa ini penting, bahwa gimana sih jual green energy supaya dibeli, dan sayangnya ya atau sialnya pembeli cuma PLN kan ya gitu. Pemerintah mau neken PLN seperti apa juga ya buktinya dirut PLN diganti gitu ya, karena dirut sebelumnya mungkin nggak mau nerima gitu green energy. Tapi kita nggak tahu dirut yang sekarang itu kan politikus ya, apakah dia rencana jangka panjang apa karena kebutuhan yang mendesak sekarang gitu. Jadi itu yang saya ingin dapat sebetulnya di diskusi ini, gimana sih jualan green energy ke pemerintah, dalam hal ini PLN, sehingga mereka bergerak dan cepat gitu. Ini serius, saya ada beberapa investor dari luar, dari Dubai, dari Korea, dari Filipina juga. Dubai, Korea, Filipina yang begitu masuk ke IP, ke PLN, saya nggak tahu ke PJB, mungkin Pak Vernon bisa, itu waduh, ini jadi nggak sih? Jadi nggak sih? Gitu. Sekarang sebagian dari mereka masuknya bukan ke IP, ke PJB, mereka masuknya ke Perum Jasa Tirta. Karena ternyata Perum Jasa Tirta itu punya undang-undang yang membolehkan mereka produksi dan jualan sendiri. Begitu. Dan mereka nggak salah sudah jualan ya di Cikarang.
Ya begitulah. Jadi keinginan asing untuk investasi udah banyak. Terus sekarang gimana kita jualan ke pemerintah dalam hal ini harus lewat IP dan kemudian ke PLN sehingga namanya marketing ya, mereka oh iya ini yang gue butuhkan, gue beli. Gitu aja, makasih. Mohon maaf waktunya. Oke, mungkin lebih yang ditanyakan lebih ke pandangan Kang Tata tentang itu ya Pak Satya atau gimana? Enggak, sebetulnya bisa ya ini ya. sebetulnya Silakan, Kang Tata, langsung bukan diskusi. pertanyaan sebetulnya, tapi Iya, betul. itu yang Makanya. ingin saya dapat dari Oke. diskusi sore ini. Jadi Siap. silahkan gitu. Makasih. Silakan Kang Tata, berarti benar tadi responnya terhadap Kang Tata dalam situasi itu pandangannya gimana Kang Tata? Kita bisa ini dulu nggak mendapatkan pandangan dari Kang Vernon yang menarik juga soalnya. Oh, oke. Kalau gitu kita langsung mixing aja jadi diskusi bersama Kang Vernon dan Kang Tata. Kang Vernon sedang tahu juga standby tentunya, jangan kenapa? Saya agak Karena saya pengen tahu Kang juga. Vernon. Oh, betul. Jadi kita gabungin aja. Kang Vernon standby atau AFK ya, atau pura-pura AFK? Sorry ini agak putus-putus nih. Siap. Sorry. Gimana? Nggak apa-apa. Silakan. Bisa bergabung untuk ikut diskusi? Iya, siap. Tadi saya sempat nyimak sedikit pertanyaan dari Pak Satya. Ya. Sebenarnya pada intinya kalau mengenai program dan kebijakan saya rasa sudah diakomodasi lah ya oleh pemerintah dalam ini Kementerian SDM dengan adanya RUPTL yang sebenarnya paling green lah ya di RUPTL sebelumnya, RUPTL 2021 sampai 2030 gitu ya. Nah, bahkan sebenarnya juga kan mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa kita tuh udah diperbolehkan pasang solar rooftop di rumah masing-masing gitu kan, pasang solar rooftop di rumah masing-masing, kemudian nanti PLN istilahnya pengurangan biaya listrik kita gitu ya. Jadi kita pasang sekarang, kemudian kita jual ke grid, nanti bulan berikutnya dipotong lah berdasarkan yang kita jual. Nah itu sebenarnya kan dari kebijakan juga sebenarnya solar rooftop itu juga sudah di encourage lah oleh pemerintah dalam hal ini untuk dipasang melalui rumah-rumah. Nah, mengenai programnya sendiri, program percepatannya memang tadi sebenarnya Kang Tara sempat sudah ngomong ya sebenarnya ya bahwa PLTU batubara ini sebenarnya secara keekonomian listriknya sebenarnya masih yang paling murah ya. Jadi dari rupiah per kWh-nya itu sebenarnya masih paling murah. Karena industri kita juga kan pengennya juga beli listrik yang murah gitu ya, sehingga mereka juga bisa memproduksi barang jual lagi apakah itu misalnya pabrik tekstil, jadi mereka memang juga butuh listrik kan, sehingga mereka bisa bikin produksi barang. Itu sebenarnya masih butuh lah yang PLTU batubara yang menurut hitungan sementara sih masih paling murah. Nah, dan sementara kesulitannya adalah kalau misalnya kita perbanyak PLTS ini di grid-grid besar seperti di Jawa, dia butuh backup karena dia kan istilahnya dia cuma bisa 4 jam aja misalnya di waktu siang, sementara sisanya ini harus diisi dengan pembangkit lain gitu kan. Nah, PLTU yang bisa mengisi kekosongannya dari PLTS ini mungkin pembangkit-pembangkit yang justru relatif mahal kayak PLTG, PLTD gitu yang sebenarnya minyak dan gas ini kan sebenarnya masih mahal ya. Nah, PLTU batubara ini secara ekonomi paling murah. Nah, berarti sebenarnya PLTS ini memang secara harga sekarang udah turun investasinya, tapi dia tetap tidak bisa 24 jam kan. Dia perlu pembangkit lain yang sebenarnya mahal juga gitu kan, solar dan diesel dan juga gasnya kan masih mahal dibanding batubara ya relatif. Nah, sehingga sebenarnya kalau misalnya PLTU batubara sama sekali dihilangkan, harus ada pembangkit alternatif lain yang bisa ngisi base load ini yang memang murah. Dalam hal ini mungkin nuklir, tapi ternyata menurut Kang Tata nuklir pun sama Greenpeace juga dikhawatirkan lah. Nah, sejujurnya saya pribadi memang sampai dengan detik ini
pengganti PLTU batubara itu saya belum kepikiran apapun yang selain PLTN gitu, yang bisa ngisi baseload 24 jam continuous dan murah gitu ya, dibanding yang lain ya. Sampai nanti misalnya teknologi baterai sudah juga murah. Jadi PLTS ini 4 jam dia bisa ngecas ke baterai yang memang murah juga gitu ya, sehingga 24 jam ini bisa continuous lah dari itu tadi gitu. Jadi intinya sih sebenarnya tadi saya tekanin lagi bahwa sebenarnya dari sisi kebijakan di RUPTL pemerintah kita saat ini sih sudah paling green dibanding rencana-rencana penyediaan listrik yang lain. Kemudian juga dari sisi kita masyarakat lah ya, di encourage untuk boleh nih pasang solar rooftop, nanti dijual ke PLN nanti potong dari pemakaian listrik kita gitu ya. Kemudian dari PLTS juga dan green energi yang lain juga sebenarnya sudah dicanangkan oleh pemerintah pembangunannya gitu. Kurang lebih gitu sih, Kang Deddy. Siap. Dari saya. Siap. Oke, kalau gitu, Ya, sorry saya kayaknya agak nge-lag. Ya, kalau gitu itu kita sudah dengar dari Kang Vernon. Kita bisa lanjut mungkin? Kang Deddy mungkin boleh menambahkan dulu ya. Boleh, silakan. Jadi memang tadi betul yang disampaikan oleh Kang Vernon bahwa dan ini kebetulan saya juga sering berdiskusi baik secara formal ya dengan beberapa pihak dari PLN dalam diskusi publik misalnya dan juga secara informal atau tertutup. Nah, memang kalau kita melihat tadi karena isu perubahan iklim ini naik terus, Kang Deddy dan teman-teman, pemerintah juga terus dan PLN juga saya kira terus berubah ya. Tadi betul yang disampaikan oleh Kang Vernon, di RUPTL itu banyak sekali kemajuan dibandingkan RUPTL sebelumnya. Jadi ada beberapa PLTU batubara yang statusnya bisa boleh delay, tapi maksudnya tidak dilanjutkan, tapi tidak berlanjut ya. Dan juga ada peningkatan yang berarti dari energi terbarukan. Nah kalau dari beberapa diskusi memang ya ini greener ya, kepada yang terbaru ini greener, tapi memang kalau kita bicara usaha untuk tadi menanggulangi perubahan iklim belum cukup. Dan memang ya tadi sebenarnya nyambung dengan Pak Satya, marketingnya gimana ya, memang karena kita sudah punya yang existing tadi, yang existing yang tadi kita harus bayar, kemudian di take or pay contract, kemudian kita masih ada kontrak juga untuk yang baru ya. Itu sih sebetulnya yang membuat saya kira marketingnya menjadi lebih challenging untuk masuknya energi bersih dan terbarukan di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara lainnya, negara tetangga kita misalnya, karena lebih punya konteks sosial ekonomi yang sama, jadi kita bisa lebih membandingkan. Jadi memang sudah banyak kemajuan, greener. Kalau saya menyebutnya greener tapi belum green. Jadi kira-kira seperti itu. Dan betul sebetulnya tadi ini nyambung dengan pertanyaan dari Astrid ya. Apa sih bisa kita lakukan? Sebetulnya bisa kita lakukan tadi yang disampaikan oleh Kang Vernon, sudah terbuka untuk rumah untuk memasang solar panel misalnya. Walaupun tentu perubahan kebijakan yang tadi yang untuk mainstreaming tidak harus dari pemerintah ya. Tapi ya usaha yang bisa kita lakukan misalnya terutama untuk kampanye juga, kalau untuk kampanye juga bahwa kita bisa menggunakan solar panel dengan on grid tadi. Jadi dan saya kira itu sudah terbuka. Saya juga itu sudah, jadi kalau teman-teman mau pasang itu sudah ada ininya ya, sudah ada estimasi pengurangannya berapa dari si pemasangnya. Misalnya akan berkurang kalau masang 2 kWp akan berkurang 700.000 tagihan listriknya. Jadi udah bisa diprediksi, walaupun itu tergantung lokasi dan cahaya. Dan betul juga bahwa ini juga sangat tergantung teknologi. Jadi begini, tadi PLTN memang mengandung banyak resiko, kemudian PLTU batubara sebetulnya di luar apapun kan sebenarnya bahwa PLTU batubara akan berakhir itu udah pasti, karena kan akan habis. Sudah pasti, jadi kita harus siap dengan energi bersih dan terbarukan. Memang kuncinya di hal lain adalah di teknologi ya, terutama baterai saya pikir, dan kedepannya ini
sudah tidak terhindarkan, memang kita harus ke sana, dan kalau teknologi sudah siap, semuanya akan ke sana. Saya kira yang juga penting dilakukan kita sebagai, dan tentu teman-teman banyak yang dari teknik ya, saya dari sosial, itu bagaimana kita bisa men-tap kesempatan ini secara global ya, dari perkembangan energi bersih dan terbarukan ini. Jadi kita tidak hanya menjadi konsumen ke depannya. Itu mungkin dulu mungkin Kang Deddy. Baik, siap. Atur nuhun Kang Tata tambahannya. Oke, kita akan lanjut dulu karena sudah ada satu orang yang angkat tangan sebelum pegel tangan virtualnya ya. Kang Budi. Kang Oke, Budiman, siap. silakan Ya, langsung saja bertanya. Nggak mau nyalain kamera biar gantengnya kelihatan? aduh, mohon maaf nih. Internetnya lagi turun naik. Siap. Takut nanti Nggak off apa-apa, di aman. tengah-tengah. Silakan, Oke, silakan. Mangga, apa ya. yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Kang Deddy. Selamat sore teman-teman semuanya. Pertanyaan saya ini buat internal pemerintah, khususnya ke Bang Vernon, sama dari sisi perspektifnya dari luar, khususnya ke Kang Tata ya. Nah, jadi kita bicara transisi energi ini salah satu agenda G20-nya Indonesia ya sebagai presidensi untuk tahun ini. Nah, pertanyaan saya ke Bang Vernon sama ke Kang Tata, sejauh mana ini transisi energi kita ini sudah disupport dengan senario planning. Nah, intinya kan ini kita konsumsi terus ini energi kita yang tidak terbarukan ini. Nah, takutnya negara lain itu mereka tuh menyimpan. Nah, takutnya kita produksi, konsumsi terus. Nah, sedangkan kita dari sisi kesiapan SDM, kemudian kesiapan teknologi, dan kesiapan infrastruktur kita untuk memproduksi energi yang terbarukannya ternyata belum siap. Nah, disambungkan dengan foresight kita ke depan untuk energi itu seperti apa sih bentuknya. Jadi skenario planning itu untuk misalnya yang SDA yang sekarang itu sudah ada, berapa lama habisnya, kemudian persiapan kita ke sana untuk energi terbarukannya, SDM, teknologi, sama infrastrukturnya seberapa siap. Nah, foresight kita untuk energi ini sendiri sudah ada belum sih? Nah, sementara itu dulu Kang Deddy. Terima kasih. Siap, Kang Budi, atur nuhun. Punten kemarin pas nge-WA saya salah kirim ini, saya hapus terus lupa kita lanjutin lagi nya. Siap. Saya It's kirim okay. salah kamar message-nya terus lupa lanjutin lagi. Oke, Siap. Kang Tata boleh langsung direspon dan mungkin setelah itu tambahannya kalau Bang Vernon mau nambahin boleh. Mangga Kang Tata. Baik, ya. Ini memang persoalan transisi energi ini merupakan kunci ini boleh dibilang kunci masa depan Indonesia lah ke depan. Saya sempat berdiskusi dengan Mas Eko Sulistyo, Komisaris PLN. Ini dia ternyata sudah mengundang juga, itu tadi yang saya sampaikan, sudah mengundang konsultan yang mengkonsultani Vietnam. Jadi bahkan di awal dia ditanya di awal kenapa sih bisa masuk ke transisi energi Vietnam ya. Vietnam ini masih pakai batu bara banyak juga gitu. Cuman tadi yang saya sampaikan energi mataharinya semakin besar dan jauh meninggalkan kita ya. Nah, ditanya waktu itu di awal-awal apa sih dia untuk kunci Vietnam maju ke depan. Ada 3 katanya. Yang 2 ini sudah klise ya, pendidikan, kesehatan, dan yang ketiga ternyata kelistrikan. Nah, dari sini sebetulnya dari kelistrikannya ke energi terbarukan. Jadi ini merupakan kunci untuk kemajuan ke depan, dan Vietnam jalankan tuh dengan banyak insentif dan sebagainya kebijakannya. Dan faktanya dengan ya tentu sistem politiknya beda ya, tapi secara sosial ekonomi mungkin banyak kemiripan. Itu dia bisa membangun, saya kira sekarang sudah sepertiganya dari kapasitas, paling tidak 2020 sebenarnya sudah 5 gigawatt. Nah, 5 gigawatt di Vietnam, ini kalau hitung-hitungan anekdotal ya, nggak ilmiah, ekonomi dia kan 1/4 kita. 5 gigawatt di Vietnam mungkin sama dengan 20 gigawatt di kita, dengan skala ekonomi kita. Jadi besar sekali. Nah, dengan segala kendala, tentu ada soal teknis dan sebagainya, tentu kita bisa melihat bahwa ketika Vietnam bisa melakukan itu, dan bahkan negara Asia Tenggara lain pun jauh meninggalkan kita, tentu ada pertanyaan dari kita, kenapa kita tidak bisa melakukannya. Nah, tadi pertanyaan dari Kang Budiman, dan saya kira
memang persoalannya ya kalau kita bicara keekonomian kita terkunci dengan yang jadi dan teman-teman terkunci dengan tadi pltu batubara yang kita nggak pakai. Beban keuangannya kan sangat berat buat PLN. Saya yakin siapapun yang lead di PLN pikiran pertamanya kan itu. Ini gimana ada listrik yang tidak dipakai dari IPP atau Independent Power Producer dari pembangkit listrik swasta, tapi kita harus bayar. Kan untuk bayar itu 3 aja kemungkinannya. Kita naikin tarif yang juga berat ya untuk konteks Indonesia, kemudian pakai uang PLN atau pakai APBN, kan di 3 itu aja muter-muternya. Nah itu saya kira yang menjadi constraint yang memang harus kita akui itu paling besar buat kita ya, sehingga kalau dari diskusi dan memang sudah diakui apa yang harus dilakukan tadi ke Kang Budiman, planningnya kita harus pikirkan secara serius. Tadi pensiun dini, dan ini sudah dipikirkan secara serius juga pemerintah. Saya diskusi dengan Kemenkeu itu sudah dipikirkan, hitung-hitungannya kita butuh berapa, how-nya kita bangun energi terbarukan setelah ini pensiun ini gimana. Itu sedang dihitung. Kemudian tadi untuk yang baru gimana. Nah ini kalau kita tidak bisa menyelesaikan yang 2 ini ya saya kira akan kalau ke energi terbarukan tadi bisa oleh Kang Firman juga, apalagi baterai nanti sudah sangat canggih ya pasti akan ke sana juga. Cuman kita mungkin akan terlambat atau tertinggal dibandingkan negara lain. Jadi kalau saya diskusi dengan Kemenkeu, mereka bilang ya kalau kita sih sepakat ditutup besok juga bisa pensiun ini, tapi uangnya mana? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu yang karena kita sudah terlalu banyak selama ini dengan punya pltu batubara dengan kelebihan kapasitas yang besar, sehingga ya akhirnya tadi yang kita diskusikan juga paling-paling yang bisa kita dorong sebagai individu misalnya tadi pasang solar rooftop, walaupun sekarang setahu saya tapi sudah ada skema kreditnya. Jadi misalnya 2 KWP itu setara 600.000 itu kalau tunai cash itu 33 juta itu. Jadi kalau penggunaan listrik yang nggak besar itu bisa nol tuh biayanya. Jadi paling itu karena memang kita ada persoalan di itu ya kapasitas pltu batubara yang sudah terlanjur besar, sehingga ngapain kalau dari sisi pemerintahnya ya membangun energi terbarukan yang masif misalnya seperti Vietnam, karena yang ada aja sudah nggak kepake dan harus dibayar. Saya kira memang harus ada pemecahan atau solusi untuk itu. Dan yang kedua harus diakui lalu ternyata SDM juga sudah diskusi Kementerian SDM dengan mereka tidak menyebutkan konsultan yang mengkonsultasi Vietnam. Jadi saya tanyakan, Pak, apa sih bedanya kita dengan Vietnam? Nah, Bapak dari SDM ini mengatakan keberanian aja sih katanya. Jadi tetap ada memang, nah ini terlepas dari pro dan kontranya, ada dalam tanda kutip kenekatan dari Vietnam untuk bisa membangun itu. Dan sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan intermittency misalnya mereka tidak punya masalah sejauh ini dengan kapasitas energi matahari sebesar itu. Tapi memang diakui dari SDM menyampaikan ya faktor pembedanya adalah keberanian, dan memang harus diakui kalau kita bicara transisi energi teman-teman semua ini pada akhirnya memang terlalu besar untuk hanya dipikirkan oleh kementerian sektoral misalnya atau oleh PLN. Tapi memang suka tidak suka ini merupakan harus menjadi komitmen dari pengambil keputusan tertinggi dari presiden misalnya. Kita untuk IKN bisa menganggarkan 500 triliun misalnya dari APBN, untuk kereta cepat bisa 100 triliun, kenapa untuk energi terbarukan tidak bisa? Memang kalau secara overall saya melihat sih sampai 2030 memang harus banyak government driven ya, dan ini memang keputusannya ya harus dari pengambil keputusan tertinggi, karena ini tadi kalau di Vietnam melihat 1 dari 3 penentu masa depan suatu negara kelistrikan ini. Itu nanti kan panjang ini sebenarnya mata rantainya ke perubahan iklim, karena
sektor transport misalnya sekarang kan kita mau dorong mobil listrik. Nah, mobil listrik kalau listriknya masih dari batu bara, ya sama aja. Jadi memindahkan emisi dari jalan, dari sektor mobility, dari sektor transport ke sektor kelistrikan. Jadi kalau kita mau bicara juga transport yang energinya bersih ya, listriknya harus bersih dulu. Jadi memang saya kira secara isu, secara substansi ini sudah tidak ada persoalan bahwa kita harus melakukan ini. Kemudian ada soal teknis. Nah, soal teknis ini mau tidak mau harus ada komitmen dari pengambil keputusan tertinggi Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau, kan apa aja jadi. Nah, transisi energi ini jadi juga kalau Pak Jokowi mau, saya pikir. Cuman mungkin perlu ada feedback yang lebih kuat ke Pak Jokowi sebagai keputusan tertinggi. Begitu Kang Deddy ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih, kebetulan sudah hadir juga Pak Jokowi. Gimana komitmennya Pak Jokowi? Oh enggak, sayangnya nggak ada di sini. Kalau gitu kita perlu respon sedikit kan ini berhubungan dengan kebijakan dari orang yang terdekat lah dengan Pak Jokowi dibandingkan saya lah misalnya gitu ya. Kang Fernand, ada mau respon Kang Fernand soal kebijakan ini? Kedekatan apa nih? Nggak, aku tadi mau nambahin aja. Siap, Tadi kan Kang Budi bicara mengenai skenario planning ya. Tentu memang tadi jika SDM atau PLN memperkirakan pertumbuhan listrik itu dari juga melihat dari kenapa bisa oversupply, karena memang waktu itu mungkin kita itu diperkirakan tinggi gitu ya, tapi ternyata siapa sangka ada COVID, ada ini dan lain-lain, sehingga akhirnya terjadi salah satunya deindustrialisasi, sehingga mungkin pabrik-pabrik banyak tutup, orang-orang banyak yang tinggal secara listrik sebenarnya tidak begitu besar gitu ya kebutuhannya, sehingga tadilah terjadi oversupply. Jadi memang sebenarnya skenario planning udah diterapin Kang Budi dalam perencanaan kita gitu, tapi memang yang namanya skenario juga kadang-kadang apapun bisa terjadi ke depan itu. Nah, salah satunya adalah dengan rencana-rencana ini sebenarnya secara berkala itu harusnya diupdate, dan sebenarnya misalnya di SDM itu ya, dia pasti akan cek tuh selalu, misalnya IPP batubara, IPP geothermal itu sudah sampai progresnya seperti apa, apakah mundur apa gimana. Nah, itu yang harusnya sebenarnya secara RUPTL itu diupdate dan disesuaikan gitu loh, Kang Budi. Jadi memang sebenarnya perencanaan kita sudah menerapkan skenario planning juga sih, kalau saya pikir sih seperti itu. Itu paling. Siap. Hatur Kang Deddy, nuhun, terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya dari Dani, dari Teh Dani, sudah ngangkat tangan. Silakan Dani, langsung Hai, aja apa yang mau Deddy. ditanyakan. Ya, thank you. Jarang-jarang manggil Teh Dani asa aneh, tapi ya sudah lah. Ini mah pertanyaan emak-emak aja sih, gampang banget. Sebetulnya berkaitan juga sama pertanyaan yang ada di chatnya Kang Satya ya, Pak Satya nih izin. Kan di sini ditanyakan oleh Kang Satya, apakah solar rooftop bisa jadi sumber penghasilan rumah tangga? Nah ini, dari sisi regulasi sebetulnya seperti apa ya Kang Tata dan Kang Vernon? Karena kebayangnya nih nanti ke depannya dapat info nih katanya nanti dinding aja bisa nyerap energi matahari dan menghasilkan listrik gitu ke depannya. Jadi setiap rumah yang ada di bumi ini bisa menghasilkan energi listriknya sendiri. Nah, terkait dengan komersialisasi, nah itu kira-kira regulasinya ada nggak? Kalau nggak nih bisa jadi cuan nih buat aku mak-mak di rumah. Ya, paling gitu sih. Siap, ini mungkin kalau boleh untuk mempersingkat waktu, aku gabungin pertanyaannya dengan dari Astrid ya. Karena dia ngomongin soal apa sih yang bisa kita lakukan sebagai regular citizen untuk mensupport transisi ke green energy ini. Kita mungkin agak-agak nyambung. Yes. Silakan Kang Tata. Mangga. Terima kasih Dani. Makasih Dani. Jadi memang kalau kita bentar, Kak. Ya. Tata, wait. Itu yang belakang kamu buat Kenapa? aku dong. Biasa. Sedikit teralih saudara. Ya, lanjut. Ini kurang kerjaan selama pandemi, biasalah. Siap, mangga Kang Tata. Ya, jadi kalau energi terbarukan ini kan, kalau saya sih melihatnya ada dua ya. Yang pertama dari sisi visi, dan kalau dari sisi visi ini semua sepakat lah, dan
bahwa kita akan kayak energi terbarukan tadi yang kata Dani, dinding aja nanti bisa jadi sumber energi ya kita dengan panel surya dan sebagainya. Ini kan dari sisi visi desentralisasi energi, bahkan kalau menyebutnya individualisasi energi, jadi nanti kita generate energi sendiri nih di rumah masing-masing. Itu dari sisi visi itu sudah pasti akan terjadi. Batu bara akan berakhir, pasti akan berakhir karena bayangkan kan batu bara ini dari revolusi industri ya mulainya. Ekonomi kita sekarang dibanding 1000 tahun lalu itu 300 kali lipat. Kalau tidak salah ya, 300 kali lipat. Tentu kita tidak bisa menggunakan cara yang sama dengan pada saat volume ekonomi global masih sangat kecil atau volume ekonomi Indonesia ya. Sekarang sudah besar sekali. Jadi kalau pakai yang mencemari kan kalau dulu mencemarinya sedikit, sekarang jadi besar. Jadi secara visi ini udah pasti transisi energi ini. Nah, ada yang kedua itu terkait practicality dan urgency. Jadi apa yang harus kita lakukan tadi kaitannya kalau dari Greenpeace sebagai organisasi lingkungan supaya kita bisa menghentikan perubahan iklim. Nah, berarti kan harus tepat waktu. Nah, dari situ memang kalau secara makronya tadi tetap mengambil kebijakan tertinggi yang paling penting ya untuk pengembangan energi terbarukan yang tepat waktu itu. Let's say ini kan teknologinya terus berkembang, biaya pembangkitnya terus turun. Let's say sampai 2030 government driven. Jadi Pak Jokowi dan nanti penggantinya terus fokus di sana. Jadi nanti mungkin di Pilpres 2024 isu energi ini jadi isu paling tidak isu 2 atau 3 besar ya sehingga menjadi agenda utama. Nah, itu ya kalau mau perubahan yang besarnya karena kita tidak bisa menghindar bahwa ini merupakan bagian dari sebagian besarnya merupakan kebijakan pemerintah dan pengambil kebijakan tertinggi. Saya sih selalu yakin kalau BUMN bahkan pengambil kebijakan di kementerian itu sebenarnya sudah paham betul dan sepakat dengan ini. Cuman memang ada faktor-faktor politik yang lambat lah ya kondisi existingnya. Nah itu dan apa sih yang bisa kita lakukan tadi disampaikan oleh Kang Ferdon juga misalkan dengan memasang solar rooftop sekarang masih 85% ya Kang ya untuk itunya returnnya. Tapi saya sih tidak melihat sebenarnya dari mama ini atau ibu-ibu ini tidak melihat bahwa apakah ini bisa cuan atau enggak karena mungkin juga tidak besar juga ya apalagi untuk kelas menengah ke atas. Tapi mungkin yang lebih berpengaruh adalah ekosistem kalau kita bicara solar rooftop ya karena ini bisa jadi solusi juga. Ekosistem itu dari mulai penyedianya, kemudian apa sih after salesnya, jaminannya dan sebagainya, atau kredit mungkin ya juga akan mempermudah. Mungkin itu berpengaruh juga ya mau apa kan sekarang harganya belum 100% ya belum nggak jadi diterapkan kalau tidak salah yang dari yang rencana dari Kementerian SDM dibatalkan, saya jadi 80% atau 60%, tapi saya kira juga secara nominal rupiah juga nggak terlalu besar ya dengan teknologi sekarang. Jadi yang lebih penting buat saya sih kemudahan untuk mendapatkan itu. Ekosistemnya jadi yang harus ada. Jadi seperti Kang Deddy beli TV kan tenang aja, beli TV mudah itu bisa kalau rusak udah gampang gitu reparasi dan sebagainya. Itu sih yang diperlukan. Pemerintah mendorong ekosistem solar rooftop ini supaya tumbuh sehingga orang kalau mau pasang gampang, kreditnya kalau misalkan tidak punya cash atau tunai juga bisa mudah. Walaupun tadi sebenarnya ya cuan bisa aja juga, tapi saya kira sih mungkin nggak terlalu besar dan PLN juga mungkin juga nggak expect itu ya. Tapi yang mempermudah itu. Nah sempat juga terpikir, tapi ini sih ide-ide yang terpikir spontan. Jadi walaupun saya diskusi juga dengan PLN di Bali misalnya, ini gimana Pak kalau misalnya PLN aja deh yang sediain, walaupun mungkin buat industri solar rooftop nggak bagus juga ya, PLN kok bisa nggak nyediain itu sebagai sebuah bisnis gitu. Nah, ini kan bisa juga misalnya ini walaupun secara teknis tentu banyak hal yang harus dibicarakan, tapi poin saya sih untuk pengembangan solar rooftop mungkin ada juga yang expect wah enak nih kalau kelebihannya dihargainya tinggi gitu atau 100% misalnya. Tapi saya kira paling tidak untuk karena kan realistisnya
untuk solar rooftop ini menengah ke atas ya untuk saat ini dengan teknologi dan harga saat ini, saya kira tidak terlalu memikirkan itu. Yang penting adalah tadi ekosistemnya, belinya ada garansi, ada after sales-nya, ada kredit, misalnya ada bank bisa menyediakan kredit untuk solar rooftop. Itu yang saya kira menjadi lebih penting juga untuk atau inovasi-inovasi. Jadi misalnya insentif buat perumahan-perumahan besar, kan perumahan-perumahan besar saya kira harganya tinggi-tinggi ya, sehingga mereka harus ada misalkan solar rooftop untuk rumah yang dibangun. Itu kan secara ekonomi juga realistis kalau saya lihat harga sekarang untuk perumahan-perumahan yang kelasnya menengah ke atas. Jadi itu yang saya kira lebih penting dilakukan sehingga orang mendapatkan kemudahan untuk memasang solar rooftop. Begitu Kang Deddy dan Dani. Terima kasih Kang Tata. Kurang lebih ini sudah menjawab mungkin pertanyaan Pak Satya sekaligus ya Pak Satya tentang pertanyaan yang kurang lebih sama begitu ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu teman-teman, berhubung kita sebentar lagi sudah saatnya maghrib, mungkin saya nge-lag kah? Sepertinya saya nge-freeze ya. Enggak apa-apa, lancar. Menambahkan mungkin, Kang Ded? Nggak apa-apa, aman. Ya, aman, lancar. Silakan, Kang Ferdinand masih mau ada ya, respon? Tadi silakan. Pertanyaan dari Teh Dani, memang sebenarnya tadi sejalan juga dengan Kang Tata, ini memang lebih masih lifestyle ya, karena frankly speaking sebenarnya kan Teh Dani juga beli listrik ini kan sebenarnya masih tarif subsidi gitu ya, yang sebenarnya otomatis juga PLN juga istilahnya membayar ketika Teh Dani bangun PLT ya dengan harga yang sama gitu ya. Beda dengan tadi yang seperti Kang Tata bilang kalau rumah tangga yang wattnya gede dan otomatis jam subsidinya kan makin sedikit gitu. Dan bahkan juga industri mungkin ekonomis gitu ya kalau pasang solar rooftop. Tapi kalau kita kan lebih ke tadi awareness kita terhadap lingkungan, lifestyle dan lain-lain. Karena memang toh yang kita beli listrik dengan PLN ini sebenarnya sudah harga yang tergolong subsidi lah yang kita pakai selama ini gitu kan. Jadi ketika kita pasang solar rooftop pun juga dijadiin cuan juga ya nggak cuan-cuan amat gitu kan. Karena juga tadi installnya solar rooftop juga masih tergolong tinggi saat ini, jadi mungkin payback periodnya mungkin masih di atas 5 tahun lah ya. Kecuali nanti kalau misal tadi sudah ada makin murah, teknologi baterai juga makin murah, otomatis itu nanti bisa selisihnya juga makin besar. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang Ferdinand. Oke, kayaknya karena waktunya sudah mau maghrib, kita sebentar lagi dan sudah banyak sekali yang kita bahas. Berarti sesi sharing kita hari ini mungkin kita akhiri di sini, teman-teman. Terima kasih Kang Tata untuk sharingnya, Pak Satya untuk pertanyaannya, semua teman-teman yang sudah bertanya, Dani, Fani, dan semuanya sudah hadir di acara sharing event hari ini tentang transisi energi. Semoga apa yang sudah di-sharing ya oleh Kang Tata dan semua bermanfaat dan membantu kita lebih aware tentang situasi dunia saat ini, terutama situasi Indonesia saat ini untuk khususnya, dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantulah effort bersama transisi energi ini. Terima kasih. Selamat sore kalau begitu teman-teman. Sampai ketemu di sesi sharing event berikutnya. Tunggu kabar dari kita apa topiknya dan kapan. Terima kasih Kang Tata. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya. Atur nuhun semuanya. Semuanya. Terima kasih ya, Pak Satya. Terima kasih Pak Hani. Terima kasih. Ferdinand, Kang Rahman. Saldi. Nggak bersuara tadi udah muncul-muncul. Belum menyapa. Atur nuhun. Pamit ya. Oke, izin live. Izin live ya. Ini lain kali itu dong wajib di on videonya. Saya pengen lihat nih banyak ini nih, banyak adik-adik ini nih yang pengen saya lihat. Adik-adik jauh, Pak. Iya, bedanya 18 tahun jadi kayak gimana ya gitu ya, yang adik-adik 18 tahun gitu. Ditulis gitu wajib wajib video on gitu. Kalau bedanya 18 tahun angkanya sama, Pak. Iya. Oke, izin live ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Satya. Sampai ketemu. Mangga. Oke, semua. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya. Nuhun semuanya. Assalamualaikum. Kang Fani. Ini kita dua terakhir kan cukup serius nih.
padahal kita kan ngomongnya bisprofobia. Mungkin yang berikutnya kita rada relax aja gimana sih? Yang rada Boleh. Nah, jadi biar soalnya rada drop number ininya nih kemarin kan rada gede terus menurun gitu. Kita kan Sih tergantung pembicara ya, yang didapat aja. Kalau mau boleh usul nggak sih itu Kang siapa yang di Bali tuh? Aduh siapa aku lupa, Priyatna ya? Kang Priyatna. Itu kan dia bagus ya, maksudnya dari itu juga berhubungan dengan lingkungan, terus dia dan itu hobi dari profesi juga, dia dari passion dia, juga dan di dia situ, lakukan gitu. juga di situ, passion juga di situ. Kayaknya bagus deh buat sharing kita dan itu menarik, bisa mendatangkan cuan itu Dani dari rumah dan beternak, berkebun. Aku teh nanya regulasi tadi teh, berarti boleh ya Kak ya? Jualan lagi ya Kak? Lu nanyanya Ya soal dapat cuan nanti kalau lebih Dan. Cuman maksud saya untuk kelas menengah ke atas kecil. Nggak ngaruh ya. Jadi pasti pertimbangannya masih itu. ada nggak? Oh Vernon udah nggak ada ya? Nggak ada. Enggak. Jadi kalau misalnya emang secara regulasi itu oke, berarti kan punten nih ya, misalnya BUMN lain bikin pembangkit listrik atau membuat ekosistem yang dibilang sama Vernon gitu bisa kan? Kan setahu aku kalau misalnya sudah apa ya, kan kalau listrik itu pemerintah apa ya, sektor real yang betul-betul harus dijaga oleh pemerintah. Nah, misalnya ada cuman ya ginilah Tak gampangnya nih. Sorry banget punten nih Tata, Fani. PLN aja bikin Icon Plus gitu. Yang notabene sangat similar dengan bisnisnya Telkom gitu. Nah, Telkom kalau bikin ekosistem kelistrikan gitu ya, kira-kira gimana sih sebetulnya gitu. Dan nggak boleh sebetulnya kan pasti. Tuh kan, curang rumah kalau tangga aja boleh, tapi rumah tangga juga kan kelebihannya tuh hilang hangus dan nanti jadi belum bisa diuangkan. Tapi kan itu sebetulnya berbasis teknologi IT juga bisa loh, Tak. Bener. Iya, tapi kan regulasinya. Nah, makanya sebenarnya ini sih nebak-nebak aja di negara tetangga itu kan Filipina, walaupun bukan Vietnam ya, Filipina, Thailand itu yang kayak PLN-nya kan nggak satu ya. Iya. Nah, kalau PLN kan masih kayak TVRI zaman dulu. Bener. Iya, itu dia. Ya wes kalau gitu. Udah Tak, udah mau maghrib, jangan bahas yang berat-berat. Udah bener. Thank you Tak, keren pisan sharingnya. Ya semuanya. Teman kalian hebat. Ya wes, dadah. Thank you ya. Thank you Fani. Ngobrol sama Pepen, ya. Udah pakai Zoom-nya Dedi aja. Kalau mau lanjut dibukain ruangan sendiri aja. Tapi ini udah masih recording gini kan? Masih recording ini. Nanti diedit aja Kang Fani setelah ditutup closing bye langsung dipotong aja. Iya, Kang. Iya, makasih.